Bukan karena kuat, bukan karena hebat, tapi oleh rohmu. Hanya kasihmu yang mengubahkanku. Bukan karena hebat, bukan karena gagah, tapi oleh kasihmu yang telah selamatkanku. Karena anugerahmu telah selamatkan dan gantikan hidupku oleh kuasa
Sobat DNA, apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa dong. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, aku mau bagiin satu ayat yang memberkati untuk kita semua. Dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Amin. Sangat memberkati bukan? Oh ya, sebelum kita masuk untuk ibadah online streaming hari ini, aku mau ngajak semua teman-teman bersatu dalam doa. Yuk kita mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami kembali untuk ibadah online streaming bersama-sama di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap hati kami, Engkau jamah setiap pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Biar hanya nama-Mu lah yang kami puji, yang kami tinggikan dan kami agungkan ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, dimanapun kami berada, di setiap rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami akan siap untuk ibadah online streaming hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terberkati, semua yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan dilayani oleh Egy Amalia. Eits, jangan lupa dengan 3B. Apa coba? Yang pertama, bawa Alkitab. Yang kedua, bawa catatan. Yang ketiga, be excited. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dapat tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Go. Sama-sama kita mau katakan buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turut tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia
paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur saat ini buat kasih setiamu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Sama-sama kita mau katakan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas
soar with you above the storm. Father, you are King over the floor. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floor. I will be still, know you are God. Teman-teman saja yang katakan, when the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still Haleluya. and know you Terima kasih are Tuhan. God. Terima kasih Tuhan. Oh, Haleluya. hallelujah. When the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floor. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floor. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom semuanya. Halo yang lagi pada nonton di rumah, gue Egi. Senang banget hari ini bisa dikasih kesempatan buat bawain sharing di Gasi Negeri Nusata. Thank you banget. Gak lama-lama gue cuma pengen cerita sedikit aja sharing. Apa sih yang sedang gue alami di bulan-bulan ini ya, di akhir-akhir ini. Kalau boleh cerita dikit ya, sejak awal tahun tuh gue merasa, kok tahun ini sepertinya sulit gitu loh. Even sejak tanggal 1 Januari kita udah mengalami namanya banjir. Terus Maret kita belum selesai, masih hitungan awal tahun kita mengalami COVID. COVID belum selesai, kita mengalami lagi yang namanya demo dan kerusuhan. Gak selesai-selesai gitu. Tahun ini tuh rasanya berat banget untuk gue dan untuk kalian, untuk kita semua. Itu adalah tahun yang berat. Belum lagi secara personal life, kita harus menyelesaikan diri dengan yang namanya new normal. Itu gak enak. Kita yang biasanya bisa ketemu teman, bisa kerja di kantor, kita bisa sekolah, ketemu sama teman-teman, bisa dengerin penjelasan guru secara langsung, kita weekend biasanya bisa pelayanan, tapi ini nggak bisa, semua harus dilakukan dari rumah, dan itu nggak enak. Kalau gue sejujurnya, kalau gue boleh cerita ya,
sekitar 2 minggu yang lalu gue mengalami kesulitan untuk mengatur emosi gue. Moodnya naik turun, mood swing. Jadi gimana ya, seperti kalau weekend itu rasanya senang gitu. Weekend tuh rasanya bisa happy. Tapi kalau udah weekdays itu bisa sendu banget tiba-tiba, apalagi kalau hujan gitu. Tiba-tiba sendu. Terus tiba-tiba juga bisa besoknya jadi senggol bacok. Bisa tiba-tiba nggak mood mau ngapa-ngapain. Tapi pokoknya selama 2 minggu kemarin itu rasanya moodnya nggak jelas banget. Tapi kalau ditanya kenapa, itu nggak tahu. Karena begitu banyak yang terjadi gitu. Baik itu dari pekerjaan, baik itu dari lingkungan pergaulan, dari semuanya, dari jenuh. Pokoknya semua menumpuk. Sampai gue tuh merasa, aduh ini kok feeling gue nggak enak. Hati ini tuh nggak enak banget rasanya. Tapi nggak tahu kenapa. Jadi mau cerita pun nggak tahu. Kenapa masalahnya tuh kenapa nggak tahu. Padahal gue tahu gitu loh. Tuhan tuh berkata kan harus bersukacita senantiasa. Itu di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu gue tahu. Tapi kenapa kok di masa-masa sulit seperti ini tuh rasanya susah banget untuk mempertahankan yang namanya sukacita. Gue nggak tahu sih, mungkin kalian juga mengalami masalah yang sama dengan gue untuk mempertahankan sukacita di tengah-tengah masalah seperti ini, di tengah-tengah pandemi ini tuh rasanya sulit banget. Nah, good news-nya adalah kalian tidak sendiri. Even gue juga ngalamin, dan mungkin juga ada teman-teman yang lain. Nah, singkat cerita, saat gue sedang mood yang gak enak itu, gue kan kalau kerja suka dengerin podcastnya Rick Warren, mungkin kalian pernah denger ya, dia itu adalah penulisnya Purpose Driven Life. Nah, suatu hari gue dengerin khotbah dia yang judulnya How to Break Barriers of Joy. Itu kalau dalam bahasa Inggris How to Break Barriers of Joy, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu bagaimana cara untuk mengatasi penghalang sukacita. Nah, di situ dia ada membahas kalau gue itu kan di weekend itu bisa mengalami yang namanya senang, moodnya bagus. Tapi kalau udah weekdays itu moodnya udah gak enak, udah cranky, sendu, pokoknya gak jelas. Nah, dia mention bahwa kita itu suka salah antara happy dan joy. Kita anggap itu adalah hal yang sama karena itu memang sebenarnya mirip ya. Itu sama-sama emotion yang positif, nah tapi itu adalah dua hal yang berbeda. Bedanya apa? Kalau happy, senang, itu kita dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi itu karena kondisi yang baik, karena hal-hal yang baik terjadi pada kita, akhirnya kita merasa senang. Kita bisa ketemu teman misalnya, atau kita dapat hadiah, nah itu kita akan senang. Tapi kalau keadaannya buruk, happiness, senang itu akan hilang. Sedangkan kalau sukacita itu bedanya dia faktornya dari internal. Jadi itu dalam hati kita. Itu tidak dipengaruhi oleh kondisi, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Jadi sukacita itu meskipun hal yang buruk sedang terjadi, meskipun kita sedang di kondisi yang tidak enak, sukacita itu akan tetap ada dalam diri kita. Kenapa? Karena sumbernya itu dari Tuhan. Itu kita bisa baca di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Engkau akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada kepenuhan sukacita, di tangan kananmu ada kebahagiaan selama-lamanya. Jadi kenapa sukacita ini akan tetap ada meskipun kondisi sulit? Karena sumbernya adalah dari Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 2 berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya akan kemurahan. Jadi meskipun sedang mengalami penderitaan, meskipun kondisi finansialnya tidak baik, tapi sukacita itu tetap ada, karena itu adalah karunia dari Tuhan. Nah, dunia ini tuh penuh dengan kesulitan, guys. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan udah state dengan jelas bahwa kita tuh akan mengalami namanya kesulitan-kesulitan, dan setiap hari kita akan dihadapi dengan hal-hal yang akan mencuri sukacita kita dan namanya sejahtera kita. Itu pasti banget. Nah, jadi si
Pastor Rick Warren ini ada mention beberapa hal yang akan merebut sukacita dari dalam hidup kita. Gue sangat diberkati oleh firman ini, jadi hari ini gue pengen share juga ke kalian. Tapi ini maksudnya dihubungkan dengan apa sih yang sedang terjadi dalam hidup gue gitu loh. Karena sejujurnya gue sangat relate banget dengan poin-poin ini gitu loh. Nah, jadi satu hal pertama yang akan menghalangi kita untuk bersukacita adalah ketakutan, rasa cemas, kekhawatiran. Coba kita buka sedikit di Amsal 12 ayat 25a. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran akan membungkukkan hati orang, tetapi perkataan baik membuatnya senang. Kekhawatiran akan membungkukkan hati orang. Saat kita sedang mengalami kondisi yang tidak enak, saat kita sedang menghadapi pressure dan tekanan yang besar, baik itu pekerjaan, kita mungkin harus submit pekerjaan, mungkin kita harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk kita present di kantor, atau kita punya banyak tugas di sekolah, banyak ulangan, ataupun even dalam pelayanan itu juga bisa memberikan pressure dalam hidup kita. Saat kita, hal-hal yang membuat kita takut untuk menghadapi hari esok. Saat kita mengalami yang namanya ketakutan, kita nggak bisa mengalami sukacita. Nggak ada orang yang nonton film horor, tapi bisa ketawa-ketawa. Ya nggak? Karena saat kita takut, kita nggak mungkin mengalami yang namanya sukacita. Nah, pertanyaannya adalah, saat kita mengalami yang namanya ketakutan, saat kita mengalami yang namanya kekhawatiran dalam hidup kita, berarti apa dong yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah di Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saat kita merasa khawatir, saat kita merasa takut, itu pertanda bahwa kita tidak sepenuhnya berharap pada Tuhan. Kalau kita takut, solusinya cuma satu. Berharaplah kepada Allah. Percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali sepenuhnya atas hidup kita. Dan dia tuh punya rencana yang begitu besar dan begitu baik untuk hidup kita. Meskipun di depan terlihat seperti badai, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kita untuk melewati badai tersebut. Serahkan masalah kita, serahkan semua beban kita ke dalam tangannya. Nah, yang kedua, kelihatan lagi balik buku. Maaf. Sakit hati. Sakit hati itu mengakibatkan yang namanya kemarahan, kekecewaan. Itu wajar banget. Saat kita disakiti, terus kita mengalami kemarahan dan kekecewaan, itu wajar banget. Justru aneh kalau kalian tidak merasakan apapun. Nah, itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah saat kita tidak bisa memberikan pengampunan. Saat kita menyimpan semua kemarahan dan kekecewaan itu dalam hati kita. Kalau kalian yang udah ikut SPK mungkin familiar ya dengan sebuah tagline yang catchphrase yang isinya adalah bukan benar atau salah tetapi respon. Nah, itu adalah intinya kita tuh nggak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan pada kita. Kita nggak bisa mengontrol perkataan orang pada kita. Kita nggak bisa mengontrol perlakuan dia ke kita. Kita nggak bisa mengubah masa lalu apa yang sudah mereka perbuat. Tapi yang bisa kita kontrol itu cuma satu. Itu adalah respon kita terhadap mereka. Nah, coba kita buka sedikit di Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sebab kemurkaan membunuh orang bodoh, dan kecemburuan membunuh orang yang sederhana. Karena orang gila juga yang dibinasakan oleh kesukaran, dan orang bodoh juga yang dibunuh oleh nafsu. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sakit hati itu seperti sebuah sampah yang disimpan dalam diri kita. Gitu. Kadang kesalahan kita adalah kita berpikir saat kita menyimpan sakit hati itu seperti kita sedang membalas orang yang menyakiti kita. Padahal sebenarnya enggak. Orang yang menyakiti kita itu, orang yang kita benci, itu enggak akan merasakan apa-apa sebenarnya. Mereka cuma akan menjalani aktivitas mereka seperti biasa, sedangkan kita yang menyimpan itu
seperti menyimpan sampah di dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa bersuka cita. Karena kita terlalu sibuk untuk marah, untuk mengalami sakit hati, sehingga sukacita itu tidak bisa kita rasakan dalam diri kita. Nah, jadi gimana? Kalau misalnya kita sedang mengalami sakit hati, jawabannya juga cuma satu. Let it go. Saat kita mengalami kekecewaan, let it go. Ampuni, lepaskan pengampunan untuk orang itu. Emang gak mudah, guys, untuk bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita, orang-orang yang sudah membuat kita marah, orang-orang yang sudah membuat kita kecewa. Itu gak mudah. Tapi itu adalah pilihan yang harus kita ambil. Saat kamu menyimpan rasa marah dan sakit hati itu, kamu gak akan bisa mengalami namanya sukacita. Saat kamu tetap menyimpan sakit hati itu, kamu akan tetap merasa, yang kamu rasakan adalah kemarahan, kekecewaan. Kamu gak akan bisa mengalami sukacita. Mungkin kita merasa bahwa orang ini tuh gak pantas loh untuk kita ampunin. Dia tuh udah menyakiti gue banget. Tapi kita juga gak pantas untuk diampuni. Tapi Tuhan mengampuni kita. Memang tidak mudah, tapi kalau kamu ingin mengalami sukacita, let it go. Ampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita, orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Karena selama kita hidup pasti kita akan dikecewakan, kita akan mengalami lagi yang namanya sakit hati. Tapi kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita juga akan, sebagai manusia kita juga pasti akan menyakiti orang lain. Pilihannya di tangan kita untuk kita akan let go kah? Atau kita akan menyimpan semua itu? Pilih let go, guys. Nah, selanjutnya, kebingungan. Ini tuh rentan banget terjadi pada anak-anak muda, pasti. Karena bingung lah untuk menentukan jalan hidup, menentukan arah hidup. Mau kuliah di mana? Nanti SMA mau jurusan apa? Kerja mau apply di mana? Ini mau ngambil rumah gimana? Mau menikah sama siapa? Nah, kita dihadapi dengan begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Dan kita nggak tahu pilihan mana yang mau kita ambil. Dan kita nggak tahu ke depan ini akan jadi seperti apa. Apalagi kalau kita lihat orang-orang atau teman-teman kita gitu yang udah istilahnya sukses lah ya. Dan itu membuat kita jadi berpikir, kok mereka udah tahu ya arah mau kemana. Sedangkan gue kok kayak masih gini-gini aja. Itu membuat kita bisa semakin bingung. Nah, tapi it's okay untuk not knowing. Memang rasanya gak enak gitu ya, bingung. Tapi it's okay. Untuk kita tidak tahu ke depan akan bagaimana itu wajar. Gimana ya, karena planning masa depan itu bagus. Itu bagus banget. Tapi, gimana kita bisa memplanning masa depan kita kalau kita even gak tahu besok tuh apa yang akan terjadi. Jangan kan besok. Sejam kemudian, berapa menit kemudian, kita juga nggak tahu kan apa yang akan terjadi. Jadi planning masa depan itu oke. Tapi manusia berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Gue diingatkan oleh cerita bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Nah, saat mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan tuh nggak kasih mereka peta gitu loh. Tuhan nggak kasih secara detail jalan mana yang harus mereka kasih gitu loh. Nggak Tuhan gambarin di loh batu. Nih, nanti kamu akan melewati jalan kecil, melewati sungai, lalu kamu belok ke kanan sedikit, nanti saat mentok kamu belok ke kiri. Nggak, Tuhan tuh nggak kasih arahan kayak gitu. Jadi bangsa Israel tuh nggak tahu goal mereka itu seperti apa. Mereka nggak tahu besok jalan yang akan mereka lewati itu seperti apa. Apakah sulit? Apakah melewati jalanan berbatu? Apakah melewati lembah hijau? Mereka nggak tahu. Tapi yang mereka tahu adalah Tuhan tuh kasih arahan. Dengan apa? Dengan tiang awan, dengan tiang api. Jadi Tuhan gak kasih peta, Tuhan gak kasih secara detail jalan mana yang harus mereka lewati. Apakah itu jalan yang mudah ataupun jalan yang sulit. Tapi Tuhan kasih arahan.
Tuhan menyertai jalan mereka setiap hari dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Sampai mereka akhirnya sampai ke tujuan. Gitu juga di real life kita. Ya mungkin di real life kita nggak dituntun oleh tiang awan dengan tiang api ya. Itu aneh sih guys. Kalau memang beneran. Tapi Tuhan nggak kasih kita peta. Tapi Tuhan kasih kita petunjuk. Tuhan kasih kita arahan. Arahan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk firman Tuhan. Dengan cara bagaimana kita bisa tahu arahan dan petunjuk dari Tuhan? Dengan baca Alkitab. Dengan mengetahui apa sih yang Tuhan inginkan, arahan Tuhan dalam hidup kita. Jadi setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita itu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita terus mengikuti petunjuk itu, pasti Tuhan yang akan menyertai setiap hidup kita, setiap saat hidup kita, setiap hari kita. Kita nggak perlu tahu detail hidup kita nggak perlu tahu besok kita akan menghadapi apa. Tapi yang perlu kita tahu adalah Tuhan menyertai kita setiap perjalanan hidup kita, setiap hari kita. Dan Tuhan akan bawa kita untuk mencapai goal kita, untuk mencapai tujuan akhir hidup kita. Dan itu adalah rencana Tuhan yang terbaik. Itu yang harus kita ingat. Jadi kita nggak perlu tahu secara detail apa rencana kita untuk ke depannya, apa yang akan kita hadapi itu. Kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu bertanya-tanya. Apalagi kalau dengerin ramalan. Jangan guys. Yang perlu kita ingat hanyalah Tuhan tuh udah kasih kita petunjuk. Kita hanya tinggal ikutin. Dan kita harus berjalan sama Dia, dan Dia yang akan menuntun setiap jalan kita untuk mencapai garis akhir kita. Maka kita akan merasa tenang setiap harinya. Kita akan mengalami sukacita. Nah, selanjutnya, hal keempat yang membuat kita kehilangan sukacita itu adalah iri hati. Iri hati. Saat kita melihat orang lain tuh memiliki hal-hal yang lebih baik. Mungkin kita merasa teman kita lebih cakep, lebih kaya, lebih sukses, lebih pintar. Saat kita merasa iri hati, kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu kita tidak akan bisa mengalami namanya sukacita. Karena kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, padahal di Amsal 14 ayat 30 itu berkata seperti ini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jiwa yang sehat memberi kehidupan bagi tubuh, tetapi iri hati membuat tulang membusuk. Iri hati membusukkan tulang. Jadi, salah satu cara untuk kita bisa tetap bersukacita adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan posisi kita sekarang ini, dengan kondisi hidup kita sekarang ini, meskipun itu gak enak, meskipun kita sedang berada dalam lembah kelam, tapi tetap bersyukur. Karena Tuhan punya rencana yang baik. Rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk hidup kita. Jadi, meskipun kamu merasa tidak enak, meskipun kamu merasa apa yang kamu miliki itu tidak lebih baik dari orang lain, tapi percayalah, itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Gue setiap pagi sekarang ini, gue diingatkan oleh satu ayat. Satu ayat itu adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, Today is the day the Lord has made, I will rejoice and be glad in Him. Jadi itu hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita. Dan itu aja yang pengen gue sampaikan hari ini. Satu yang harus kita ingat adalah sumber sukacita kita hanya satu, yaitu dari Tuhan. Makanya penting banget buat kita harus tetap connect, untuk kita tetap terhubung dengan sumber sukacita kita. Setiap pagi punya waktu pribadi sama Tuhan, punya waktu teduh sama Tuhan, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan lah justru kita merasakan sukacita. Kalau kita nggak merasakan hadirat Tuhan dalam diri kita, tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, kita nggak akan bisa merasakan yang namanya sukacita. Mau kamu dapat uang 10 juta,
mau kamu tiba-tiba ditembak sama Leonardo DiCaprio, kamu gak akan bisa merasakan yang namanya sukacita. Karena sumber sukacita cuma satu, itu dari Tuhan. Gue sangat diberkati oleh satu ayat, yaitu Mazmur 118 ayat 24. Ini sering gue ucapkan setiap pagi ya, sebelum gue beraktivitas. Kalau dalam bahasa Inggris dia bunyinya kayak gini. Today is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in him. Kalau dalam bahasa Indonesia, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang telah Tuhan jadikan, mari kita bersorak dan bersukacita di dalamnya. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap hari, mau itu hari yang baik, mau itu hari yang buruk, semua hari adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Jadi, Tuhan itu kan memberikan selalu yang terbaik buat kita. Jadi mau apapun yang kita lewati, hari itu adalah hari yang Tuhan jadikan. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bersyukur. Ingat guys, hidup di dunia ini memang tidak mudah. Setiap hari kita akan dihadapi dengan hal-hal yang akan merebut sukacita kita. Tapi kita tidak boleh biarkan hal-hal itu untuk mengambil sukacita dalam diri kita. Karena sukacita itu adalah hak kita. Saat kita berjalan sama Tuhan, Tuhan pasti akan berikan kita sukacita. Di dalam Dia pasti kita akan merasa sukacita. Jadi jangan sampai hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, semua kebingungan kita, semua kemarahan kita, sakit hati kita, semua kekhawatiran kita dan iri hati kita mengambil sukacita yang harusnya kita rasakan setiap hari. Itu aja guys yang pengen gue sampaikan hari ini. Semoga memberkati. Gue harap kalian bisa menikmati masa-masa new normal ini dengan baik. Mungkin tidak mudah, tapi ayo kita berusaha sama-sama mempertahankan sukacita dalam diri kita guys. Berjalan bersama Tuhan. God bless you. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan ya Bapa untuk tetap bisa bersukacita ya Bapa, meskipun di tengah-tengah masa yang sulit. Bapa, teruslah berjalan bersama kami ya Bapa. Roh Kudus, biarlah Engkau yang penuhi sukacita dalam diri kami ya Bapa, untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ya Bapa. Hamba tidak tahu Tuhan apa yang sedang dihadapi oleh teman-teman Tuhan di rumah. Mungkin mereka mengalami masalah dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya, dalam studinya. Apapun itu ya Bapa. Tuhan biarlah Engkau yang berikan mereka kekuatan ya Bapa. Engkau yang berikan mereka sukacita Tuhan untuk bisa menjalani hari-hari mereka. Engkau yang tuntun dan Engkau yang berikan tuntunan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Engkau yang berkati setiap keputusan yang mereka ambil ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu indah untuk hidup kami. Ajari kami ya Bapa untuk terus berserah Tuhan, untuk bisa Tuhan berjalan bersama Engkau setiap hari dan mengandalkan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Go. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati,
tangannya buat Tuhan Yesus. Go. Katakan bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Come on. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus tuh. Haleluya. Halo Mal, Halo, gimana kabarnya hari ini? baik-baik aja dong. Gimana ibadahnya Mal? Luar biasa banget kan? Oh iya, luar biasa banget. Pelayanannya juga pada keren-keren banget hari ini. Ya, BTW lu udah ikut grow belum sih? Bro itu apaan? Iya, menara doanya anak muda. Lu harusnya ikut sih, setiap hari Jumat jam 7 malam. Oh, oke deh. Oh iya, gue juga denger-denger nih, gereja kita punya yang namanya cell group. Kalau cell group itu apaan? Oh, kalau itu wadah buat kita bertumbuh bareng-bareng selain dari ibadah online. Kalau lu belum join, lu bisa banget kontak Instagram kita di @gasdenagw. Oke deh. Oh ya, kalau kita mau kirim persembahan atau perpuluhan, kita bisa kirim kemana nih? Oh, itu gampang, lu tinggal kirim aja ke rekening di bawah ini nih. Oke deh. Oh ya, gue juga mau ingetin buat teman-teman semua kalau di akhir bulan Oktober ini kita ada cell group gathering. So, pastiin kalian ikut acara ini karena banyak game dan hadiah yang menunggu. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram kita ya di @gasdenagw. Oke deh. Oh ya, gue juga mau sambut teman-teman yang baru join ibadah hari ini. Welcome to God's DNA, welcome home. Kalian bukan orang asing, kalian keluarga di sini. God bless you. Bless semua.